sejarah awalnya gitu Pak. Tadi kan ceritanya bahwa Bapak ini sebenarnya nggak tahu sama sekali tentang agama ya Pak. Ya dulu Masih jahiliyah disebutnya Pak ya. Jahiliyah itu artinya benar-benar buta ya. Terus udah tuh bahkan Pak Rahmat sampai nggak tahu Quran itu isinya apa ya? Belum tahu ya. Nangis. Misalkan contoh begini kan banyak tuh orang-orang yang bahkan kayak orang penjaga kuburan juga biasa aja gitu datang ke malam-malam Karena itu kan perjalanan. Pak, selamat pagi. Ini jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi saya berada di seputaran masjid sekitaran Jalan Sabar Bandung. Jadi ketemu dengan Bapak saya, Pak. Nama Pak, silakan Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat ini akan memberikan cerita ya, kisah yang mungkin bisa jadi hikmah untuk penonton yang ada di sini. Tadi kata Pak Rahmat kan terkait dengan perjalanan spiritual itu membuat meningkatkan ya meningkatkan keyakinan. Nah tadi kan tadi Pak Rahmat bilang bahwa mengalami yang namanya pagi malam-malam ke kuburan ritual Karena pengen tahu meningkatkan keyakinan ya. Nah sekarang apa yang bisa kita dapat gitu dari datang ke seperti itu Pak? Bapak itu kok bisa meningkatkan keyakinan gitu? Apa yang didapatnya gitu? Pertanyaan kan di situ. Jadi kita udah nggak ragu-ragu lagi ke Allah gitu. Nggak ragu lagi ke Allah. Apa yang didapat gitu Pak? Misalkan contoh begini kan banyak tuh orang-orang yang bahkan kayak orang penjaga kuburan juga biasa aja gitu datang ke malam-malam. Karena itu kan perjalanannya. Jadi saya tuh banyak gimana ya. Jadi kalau iman itu masih kena kurang stabil ya. Kurang stabil. Banyak melakukan kesalahan lagi. Kok ada hidayah. Jadi kok kita kayaknya tergoda gitu. Intinya menguatkan iman. Saya nggak sengaja. Adalah saya pengen kuburan ke makam, jadi pengen ada suatu jawaban gitu. Jawaban. Nah, bisa kejawab suatu jawaban dari mana? Bisa. Apa yang bisa meyakinkan itu kan padahal kan biasa aja. Apa ada sesuatu Pak yang ada sesuatu ya? Sesuatu yang bagi saya. Jawaban itu berupa apa? Seperti apa gitu? Jadi benar bukti bahwa di makam itu ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang Bapak inginkan gitu. Jadi artinya berarti gini, sebelum Bapak mendatangi makam tersebut, Bapak itu mungkin berpikir atau berniat, Allah tolong tunjukin gitu ya. Kalau memang mau ditunjukin, saya akan kuat iman saya gitu. Jadi begitu saya udah ditunjukin, saya mulai takut mulai bergetar gitu. Takutnya itu gimana? Takut ya dosa, banyak dosa. Jadi ada sedikit rem lah gitu. Rem gitu ya. Biasanya saya ini mikir dulu karena bener di alam itu ada siksaan yang buat saya ada gitu. Berarti kesimpulannya siksaan ya Pak ya? Kalau dianya baik ya hasilnya baik, kalau dia jelek hasilnya jelek, itu benar. Berarti Bapak sebenarnya ditunjukin itu ya? Ya. Sampai waduh gak kuat ya. Jadi gini teman-teman, sebelumnya mungkin Bapak Rahmat ini belum diceritain dari awal ya Pak ya. Saya mungkin akan cerita supaya teman-teman juga tahu sejarah awalnya gitu Pak. Tadi kan ceritanya bahwa Bapak ini sebenarnya nggak tahu sama sekali tentang agama ya Pak. Ya dulu masih jahiliyah disebutnya Pak ya. Jahiliyah itu artinya benar-benar buta ya. Terus udah tuh bahkan Pak Rahmat sampai nggak tahu Quran itu isinya apa ya? Belum tahu ya. Nangis. Jadi suatu saat ketika memang kondisinya itu sebabnya itu karena apa Pak? Keluarga atau anak ya Pak? Atau apa Pak? Yang rumit itu Pak awal-awalnya terjadi hal-hal yang di luar. Nangis saya kuat. Iya. Terjadi hal-hal lah, intinya terjadi awal itu dari keluarga atau kehidupannya lah yang makin apa ya disebutnya, bukan hancur ya Pak, apa ya, kehilangan lah gitu kan, kehilangan semua sehingga terjadi tafakur diri gitu di tempat-tempat menyendiri gitu, sepi gitu, mencari hal-hal yang bisa menjawab ya Pak ya. Kenapa bisa begini, kenapa bisa gitu, ibaratnya apa kata orang mah apa ya disebutnya ya, kekosongan ya Pak ya, sehingga kehampaan yang memang butuh tolongan, siapa nih bisa nolong gitu kan. Karena zaman dulu belum pernah diajarin agama ya Pak, belum sama orang tua ya Pak.
Akhirnya suatu saat bapak mandi katanya ya, bapak mandi Terus ada sering ke hari masjid. satu ada yang ini tuh hari satu tuh baca Al-Quran. Kita di rumah tuh ada Al-Quran, udah bertahun-tahun nggak tahu isinya apa itu Al-Quran. Oh, nggak ada pernah, tafsir. nggak pernah tahu ya. Bapak baca lah. Saya baca di sana saya baru, aduh, semua ada di situ. Jadi gini, bapak itu baru tahu bahwa Quran itu menjawab permasalahan bapak. Ada semua di situ. Terus Saya dari sana udah baca, udah paham semua. Saya baru merubah ini. Gitu, mengikuti Al-Quran. Inilah Oh, jadi sekarang. bapak akhirnya mengikuti rumus yang ditulis di Al-Quran. Misalkan ada masalah ini pakai rumus itu. Alhamdulillah saya jadi bahagia. Oh ya, akhirnya sekarang itu seperti kayak apa, nggak kosong lagi ya, Pak, ya. Kosong lagi. Jadi seperti ada kata orang mah buku panduan ya, Pak, ya. Paham gitu. Tahu ya. Jadi semua ada. Orang-orang begini ada semua. Sifatnya gini saya tahu gitu. Udah ke tempat angker kemana saya paham semua. Oh iya. Akhirnya kan sekarang itu Pak Rahman itu jadi mentalnya kuat ya, kuat. Masih, alhamdulillah. Terus apa lagi Pak hikmahnya Pak, kira-kira hikmahnya Pak? Ya, pengen tobat. Oh, tobat ya. Memperbaiki. Oh, semua jadi kesalahan, karena kesalahan dulu itu ya, dosa-dosa ingin memperbaiki. yang perbaiki. Pengen apa-apa. Jadi Pak Rahmat ini waktunya paling banyak di masjid teman-teman. Dulu mah sering muter. Terus sering muter. Oh, sebelum Covid ya. Mau Covid. Ke alun-alun, ke Pusdai, semua kota Bandung jadi yang pas Covid saya berhenti. Dulu pada orang banyak tahu di Almorobi, Paganti di mana, semua tuh kadang daerah Cimahi. Dulu itu sebelum Covid. Sebelum Covid ya. Sekarang mah ya di Al aja. Sini aja ya. Sering ke Calengka. Bener kan? Jauh-jauh Ciwidey. Karena memang zaman dulu memang polanya pengen ini juga ya, pengen tafakur dan pengen nyari-nyari jalan kaki. ya. Luar biasa Pak. Jauh gitu loh Pak. Sampai ke Cibatu, di Salaran jalan kaki. Cibatu. Cilunyi. Cileunyi. Sampai Nagrek saya jalan kaki. Waduh. Masjid saya bener. Jalan kaki Pak. Jalan kaki. Wih, luar biasa loh, jauh teman-teman. Asli itu dari ini kita berada di Bandung kota loh ini. Kalau kena Greg itu luar biasa loh, jalan kaki itu jauh Pak. Dulu saya waktu itu masih kuat. Gini Pak, yang tadi kita bicarakan Pak, ada kesimpulan Pak. Apa sih yang bisa membuat keyakinan Bapak itu tidak tergeser gitu Pak? Kita kan di dalam diri kita itu kan ada sifat setan Pak. Nah, bisa tetap stay, bisa tetap yakin stay pada posisi yang baik itu gimana Pak? Apa Pak yang Kalau membuat itu? kita udah tahu di sendiri, insya Allah bakal tahu gitu loh. Tahu tuh di mana, malaikat itu di mana, jin di mana, setan gitu. Bakal tahu. Kalau misalkan ada ini godaan, Sekarang juga ada ngerasain ada setan goda, pengen ngacoin, ngasoin ini, kayak yang dia saya tahu. Oh, Semua. berarti gini. Saya takut sekarang. Oh, Takut salah. takut salah. Dan ini kan bukan main-main. Makanya saya berbaik ke YouTube itu karena itu. Ada sesuatu ya. Jadi teman-teman mungkin di luar sana banyak sekali orang-orang seperti Pak Rahman atau lebih dahsyat gitu ya, mencari spiritualnya yang luar biasa ya. Emang gua ada apa-apa. Apa namanya, tujuannya adalah memang untuk supaya bisa menjawab apa ya, arti kehidupannya apa gitu ya. Karena kita ini kan kadang lemah kalau dihempas dengan permasalahan, terus kenapa gagal terus ya Pak ya. Terus sekarang tuh kita hendak bersyukur ya. Syukur itu bukan waktu kita diberi ada baru syukur. Jadi kalau kita nggak ada harus bersyukur. Iya. Harus menerima. Ya, apapun lah itu ya. Itu insya Allah cara syukur ke Allah. Jadi siap kepada yang kita sukai dan siap juga kepada yang tidak kita sukai. Syukuri aja. Itu jangan menerima ada di sini baru alhamdulillah ya. Ini juga saya mungkin bisa memberi pesan kepada teman-teman bahwa kenapa orang-orang itu kalau misalkan dikasih masalah kadang menggerutu Pak. Padahal sebenarnya orang pinter itu dikasih masalah ya Pak ya. Contoh gini, kayak sekolah untuk bisa mengerti 1 + 1 2 itu pasti kan dikasih masalah. Nah kebanyakan dari kita itu nggak mau menjalani masalah, tapi maunya beres aja, tapi maunya pinter Pak. Padahal mungkin itu Pak, padahal menjalani dari pinter itu kan pasti menjalani masalah dulu gitu kan. Nah itu sama seperti yang Bapak terima kan. Kalau zaman dulu kan seperti itu ya kehidupannya.
Terima kasih Pak, semoga bermanfaat ke teman-teman. Ada omongan yang nggak benar tapi gitu. Ya, semoga teman-teman juga mengambil hal-hal baiknya dan kita buang yang buruknya gitu kan. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.